Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 401. Saat berbicara, Wu Yujia akhirnya membiarkan Lin Ming pergi. Pada saat yang sama, Lin Ming berbalik dan melihat. Kemudian dia melihat seorang pemuda yang cantik berusia 25 atau 26 berdiri di pintu masuk balkon. Pertama kali dia melihat pria itu, Lin Ming tidak bisa menahan bertepuk tangan di hatinya. Ya, pada saat itu, Lin Ming juga merasa bahwa kekuatan pemuda ini bernama Yun Fei yang itu tak terduga. Kali ini, Lin Mingxin tidak bisa menahan gumaman. Apa masalahnya? Kenapa begitu banyak praktisi seni bela diri yang lebih kuat dari saya sekaligus? Dari mana keduanya berasal? Memikirkan hal ini, hati Lin Ming tiba-tiba bergerak. Ya, pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba memikirkan 4 kata. Keluarga pertapa. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa merasa sedikit bahagia. Itu benar. Lin Ming merasa bahwa kesempatannya untuk menerobos kembali akan datang. Dengan keajaiban metode pernapasan, jika Anda dipukuli oleh pria ini saat ini, mungkin kekuatan Anda akan menerobos dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7, atau bahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Lin Ming juga dapat merasakan bahwa Wu Yujia dan pemuda itu terbang di depannya. Saya khawatir kekuatan kedua orang ini sudah ada di negara bagian atas keadaan bawaan. Kalau tidak, dengan kekuatan Lin Ming di lantai 6 dari lingkungan alaminya, kedua orang ini tidak bisa memberinya perasaan tak terduga. Gagasan itu muncul di benaknya. Pada saat ini, Lin Ming secara alami memiliki rencananya sendiri. Pada saat ini, pria bernama Yun Fei yang melihat Lin Ming dengan dingin. Ketika dia melihat Wu Yujia, dia terlihat sangat kecewa dan menggelengkan kepalanya. Yujia, kamu benar-benar mengecewakanku. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk bekerja sama denganmu, kamu juga harus menemukan pria yang kuat. Bagaimana kamu bisa menemukan sampah seperti itu? Haha. Petik 1. Berbicara tentang ini, pria bernama Mata Yun Fei yang jatuh pada Lin Ming lagi. Dia juga tampak sangat menghina dan memberikan haha untuk Lin Ming. Pada saat ini, tanpa menunggu Wu Yujia berbicara, Lin Ming tiba-tiba pergi dan meletakkan tangannya di pinggang yang ramping Wu Yujia. Ketika Wu Yujia melihat tindakan tiba-tiba Lin Ming, sejenak, ada jejak penghargaan di matanya. Pada saat ini, dia melihat Lin Ming dengan penampilan penghinaan. Dia memandang pria muda bernama Yun Fei Yang dan berkata dengan mencibir. Hehe, di mata Yujia, kamu tidak sebagus sampah. Jadi, Yujia baru saja menemukan seseorang untuk bekerja sama denganmu dan membiarkanmu mati sepenuhnya. Petik 1. Memang, sekarang Lin Ming akhirnya bisa mengerti mengapa perilaku Wu Yujia baru saja tiba-tiba menjadi sangat abnormal. Dia menyadari bahwa pria ini datang, dan kemudian bertindak bersamanya untuk saling menunjukkan. Jadi sepertinya Lin Ming tidak perlu berpikir banyak untuk mengetahui bahwa ada beberapa perselisihan emosional antara Wu Yujia dan pemuda Yun Fei Yang. Melihat Lin Ming tiba-tiba mengatakan bahwa Yun Fei Yang tidak sebagus sampah, dia secara alami sangat marah. Bahkan Wu Yujia menatap Lin Ming dengan takjub sejenak. Kemudian, Wu Yujia tidak dapat membantu berbisik kepada Lin Ming, Lin Ming, apakah Anda gila? Apakah Anda tahu siapa dia dan kekuatan macam apa yang dia miliki? Jika dia bertekad untuk membunuhmu, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Petik 1. Melihat wajah hikmat Wu Yujia, Lin Ming mengangkat bahu dan tidak peduli sama sekali. Sampah seperti hal-hal, kamu berani memanggilku sampah juga. Petik 1. Tentu saja, pada saat ini, mata Yun Fei yang penuh dengan kesuraman dan niat membunuh, dan dia berkata kepada Lin Ming Wot dengan kata, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu menggerakkan jariku, bersenandung. Petik 1. Berbicara tentang ini, Yun Fei yang tiba-tiba bersenandung. Pada saat ini,
wajah Wu Yujia tiba-tiba berubah, dan kemudian saat berikutnya, dia tidak memikirkannya, baru saja melintas di depan Lin Ming. Kemudian sebuah adegan yang mengejutkan Lin Ming terjadi. Ini untuk melihat Cloud untuk terbang untuk mengangkat tangan tiba-tiba, langsung menuju bahasa Wu bertepuk tangan untuk datang ke telapak tangan. Tiba-tiba, telapak tangan yang tampaknya dibentuk oleh kondensasi awan terbang keluar dari telapak awan. Suara bersiul, juga langsung menuju serangan Wu Yujia. Itu hanya langkah untuk mengoceh Cloud Palem. Petik 1. Saat berikutnya, dengan yang dingin datang dari mulut Wu Yujia juga langsung menabrak telapak yang tampaknya dibentuk oleh awan. Segera setelah itu, tinju nyata terbang keluar, membanting ke telapak tangan. Saat berikutnya, itu terdengar seperti udara. Pada saat yang sama, telapak tangan dan tinju runtuh pada saat yang sama, seolah-olah mereka langsung berubah menjadi udara dan menghilang. Melihat ini, Lin Ming lebih yakin satu hal, yaitu, kekuatan Wu Yujia dan Yun Fei yang benar-benar jenis ranah di atas ranah bawaan. Dengan tebakan seperti itu di hatinya, Lin Ming sangat bersemangat. Memang benar bahwa orang tua itu tidak memberitahu dia tentang pembagian kekuatan praktisi seni bela diri sebelumnya. Mungkin orang tua itu tidak berharap bahwa kecepatan kenaikan kekuatannya akan sangat mengerikan, jadi dia berpikir bahwa dalam beberapa tahun, kekuatannya seharusnya begitu kuat. Oleh karena itu, Lin Ming juga tahu bahwa orang tua itu seharusnya tidak pernah bermimpi bahwa dia tidak hanya menembus roh, tetapi juga memiliki kekuatan bawaan. Adapun rilem apa di atas ranah bawaan, meskipun Lin Ming masih belum tahu. Tetapi sekarang dia juga melihat kekuatan macam apa yang akan ada di dunia di atas ranah bawaan. Itu benar. Dari tangan Wu Yujia dan Yun Fei Yang, ia dapat melihat bahwa ranah ini tampaknya lebih luar biasa dan ajaib dibandingkan dengan rilem kongenital. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Memang, di mata Lin Ming, keadaan bawaan yang disebut ini sama sekali tidak ada. Dan saya pikir orang-orang yang dapat mempraktikkan seni bela diri dengan kekuatan seperti Wu Yujia dan Yun Fei yang sangat kuat. Jika Wu Yujia dan Yun Fei yang tahu bahwa dia tidak takut pada saat ini, dia akan bersemangat dan muntah darah. Memang, di mata mereka, mudah bagi mereka untuk membunuh Lin Ming. Pada saat ini, setelah pindah, Wu Yujia dan Yun Fei yang tidak melakukannya lagi, tetapi saling memandang. Pada saat ini, Wu Yujia juga dengan dingin berkata kepada Yun Fei Yang, apa yang masih kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin tinggal di sini untuk melihatku dan Lin Ming bercumbu? Kamu, tiba-tiba, Yun Fei Yang tersedak. Tampaknya Wu Yujia begitu marah sehingga dia tidak bisa bicara. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Wu Yujia, karena itu tidak sebagus sampah, jika Anda ingin melihat keintiman kami akan membiarkannya menontonnya, hehe. Petik 1. Bab 402. Dengan itu, Lin Ming tersenyum lagi dan mencoba untuk mencium wajah Wu Yujia ini. Wu Yujia tidak hanya terkejut dengan tindakan ini, tetapi juga terkejut dengan kata-kata Lin Ming. Pertama-tama, Wu Yujia mundur dan menghindari sikap Lin Ming mencium dirinya. Kemudian dia melihat Lin Ming berkata-kata dan berkata, Lin Ming, kau gila. Anda bahkan memarahi Yun Fei Yang karena tidak sebagus sampah. Aku benar-benar tidak bisa menghemat waktu ini. Petik 1. Bajingan. Petik 1. Benar saja, awan terbang pada saat ini, dan tampaknya bahwa mereka akan marah. Memang benar bahwa kekuatan Lin Ming saat ini adalah semut dan sampah. Jika bukan karena hubungannya dengan Wu Yujia, ia bahkan tidak akan melihat Lin Ming lebih. Tapi di matanya, orang seperti itu, sebenarnya 2 kali berturut-turut memarahinya, bahkan sampah lebih rendah, bagaimana dia bisa menanggung. Kali ini, bahkan jika Wu Yujia ingin melawan dengan dia tahu bahwa dia tidak bisa cadang Lin Ming. Melihat bahwa Yun Fei yang sangat marah, Lin Mingxin hampir bahagia.
Dia menatap Yun Fei Yang dengan penghinaan besar dan mengatakan, "Ayo, beri saya beberapa telapak tangan, biarkan aku melihat kekuatan Anda, haha." Petik 1. Apa-apaan? Ekspor kalimat ini, untuk sementara waktu, biarkan Wu Yu Jiadu tidak bisa membantu tetapi besar tatapan, mata yang indah tanpa berpikir, "Lin Ming, saya melihat Anda mencari kematian, saya melihat Anda benar-benar gila." Petik 1. Sampah, aku bisa membunuh Anda dengan satu tangan. Berapa banyak lagi tangan? Dengan dingin bawah, sepasang awan membunuh terbang, bentuk tubuh langsung flash, tampaknya menghilang dari udara tipis. Ketika dia muncul lagi, ia telah datang di bawah mata Lin Ming. Meskipun ia telah membuat persiapan psikologis, penampilan adegan tersebut masih terkejut Lin Ming. Sangat cepat. Pada saat yang sama, pada saat itu, Lin Ming juga segera berbalik metode magic pernapasan. Satu-satunya alasan mengapa Lin Ming berulang kali tegur Yun Fei Yang karena tidak sebagus sampah adalah metode pernapasan ini. Terbang Cloud, hentikan. Pada saat ketika ia melihat tangan Yun Fei Yang, wajah Wu Yujia berubah dan ia segera berhenti. Tapi Yun Fei Yang tampaknya tidak mendengarnya. Dia menamparkan Lin Ming di dada. Sekarang, orang ini sudah mati. Petik 1. Wu Yujia merasa bahwa dia hampir buta. Dia terlalu lemah. Dan ketika dia memukul dengan satu tangan, Yun Fei Yang menunjukkan senyum muram di sudut mulutnya. Sepertinya dia telah melihat adegan dari Lin Ming dibunuh dengan satu tangan. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Untuk sesaat, bahkan Lin Ming tidak bisa membantu menunjukkan tampilan kekhawatiran. Ya, pada saat ketika Yun Fei Yang memukul dada, gaya benar-benar datang ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, metode pernapasan melakukan pekerjaan. Namun, dalam metode pernapasan tiba-tiba berlari saat ini, tiba-tiba juga akan awan terbang sawit untuk menyerap. Kemudian, beberapa napas terus diserap dari tubuh awan terbang. Aku mengusapnya. Petik 1. Pada saat itu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi membuat komentar kasar. Pada saat yang sama, jantung lebih bingung. Ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan. Dalam harapannya, ketika Yun Fei Yang hits dia di dada dan memperkenalkan gaya ke dalam tubuhnya, kemudian dengan operasi metode bernapas, ia larut gaya ini dan menyatu ke dalam bawaan Qi, yang dapat membuat istirahat kekuatannya melalui. Tapi apa yang terjadi sekarang? Cara langsung menyerap sawit Yun Fei Yang, dan kemudian langsung menyerap napas Yun Fei Yang ini. Pada saat ini, Lin Ming merasa lebih dan lebih aneh dan ajaib tentang metode pernapasan yang diajarkan oleh orang tua. Mari kita tidak bicara tentang 2 poin yang dapat larut kekuatan yang bergegas ke dalam tubuh dan melelehkan benda asing yang masuk ke tubuh. Baru saja, adegan ini membuat Lin Ming merasa bahwa kepalanya tidak bekerja dengan baik dan dia tidak memiliki petunjuk. Namun demikian, Lin Ming tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Itu benar. Melalui metode pernapasan, napas diserap dari tubuh Yun Fei Yang ini segera diintegrasikan ke dalam 6 sutra bawaan Qi, yang membuat bawaan Qi tumbuh lebih kuat dalam sekejap. Apa yang membuat Lin Ming bahkan lebih gembira adalah bahwa tiba-tiba, kekuatannya telah rusak melalui 2 tingkat berturut-turut. Ya, dia istirahat melalui 2 lapisan berturut-turut. Dari lantai 6 ke lantai 8. Aku mengusapnya. Metode pernapasan ini hanya menakjubkan. Petik 1. Lin Ming sangat gembira dan hampir tidak bisa membantu menangis. Apa masalahnya? Pada saat ini, Wu Yujia adalah pada kerugian. Dia melihat Lin Ming dengan wajah gembira, dan kemudian di Yun Fei Yang dengan wajah tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Terbang awan dengan wajah menganga, juga tidak tahu apa ini. Tapi saat ini, matanya telah tanpa sadar mengungkapkan jejak panik. Ya, telapak tangannya telah dijelaskan diserap pada dada Lin Ming. Tentu, perlu untuk mengatakan, ia juga jelas merasa bahwa napas dalam tubuhnya sedang tersedot jauh. Hanya dalam beberapa detik, ia merasa bahwa kekuatannya menurun.
Itu adalah kejutan besar. Kau tahu, dia harus pergi melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan kekuatan saat ini. Bahkan jika ia menjatuhkan sedikit, itu akan menjadi baut dari biru baginya. Pada saat ini, ia tidak lagi ingin membunuh pikiran Lin Ming, hanya ingin cepat mengambil kembali telapak tangannya. Pikirkan sini, awan terbang melayang di mata sentuhan cahaya murni tiba-tiba berkedip, kekuatan seluruh tubuh tampaknya sudah mendesak. Minum. Petik 1. Kemudian, dengan minuman besar di mulutnya, seluruh lengannya tersentak kembali. Saat berikutnya, ia tidak bisa membantu napas panjang lega. Ya, pada saat itu, tiba-tiba ia akhirnya mengambil kembali telapak tangannya. Kemudian dia masih menunjukkan hantu seperti ekspresi, melihat Lin Ming, dan langkahnya tidak bisa membantu mundur. Sehat. Melihat tampilan Yun Fei yang ini di Lin Ming, ia takut. Untuk sesaat, Wu Yujia tertegun. Pada saat ini, ketika Lin Ming sangat gembira, ia merasa cukup disayangkan. Itu benar. Jika Yun Fei yang tidak mengambil kembali telapak tangannya sekarang, dan biarkan metode pernapasan menyerap lebih banyak napas dari tubuh Yun Fei yang, maka kekuatannya pasti akan mencapai puncak negara bawaannya. Itulah kekuatan dari lantai 9 ranah bawaan. Pada saat itu, wilayah di atas jaraknya hanya satu langkah lagi. Pada saat ini, melihat mata ketakutan Yun Fei Yang dan melihat dirinya sendiri, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tersenyum. Lalu ia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa, kau tidak mengatakan bahwa Anda hanya perlu memindahkan jari Anda untuk membunuhku? Aku akan melihat." Petik 1. Bab 403. Dengan itu, Lin Ming melangkah lebih dekat lagi. Namun, pada saat ini, apa yang membuat Lin Ming terdiam dan Wu Yujia terkejut adalah bahwa dia takut melihat Yun Fei Yang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba berbalik, bergerak dan menghilang. Setelah terpana untuk waktu yang lama, Wu Yujia kembali ke akal sehatnya. Namun, dia memandang Lin Ming dan bertanya, "Ada apa? Mengapa Yun Fei Yang takut padamu? Apa yang kamu lakukan pada Yun Fei Yang sekarang?" Lin Ming hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan banyak sejenak. Memang, untuk sesaat, dia tidak tahu tentang keanehan dan keajaiban metode pernapasan ini, dan tentu saja dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Tetapi untuk sesaat, mata Wu Yujia pada Lin Ming menjadi aneh. Memang, meskipun dalam hal kekuatan, dia dan Yun Fei yang sama, tetapi jika mereka bekerja keras untuk satu sama lain, dia tahu bahwa orang yang meninggal besok harusnya, bukan Yun Fei Yang. Tetapi bahkan jika Yun Fei Yang sangat sengit, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Ming. Dia bisa membuat Yun Fei Yang takut seperti itu dan berbalik dan melarikan diri. Untuk sesaat, saya terkejut dengan Lin Ming dan Wu Yujia. Melihat Wu Yujia yang aneh melihat dirinya sendiri, Lin Ming tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata, "Kecantikan, bagaimana Anda bisa melihat saya seperti ini? Apakah Anda ditaklukkan oleh pesona saya? Jika Anda ingin membuat janji, ini milik saya kamar tidur. Lebih baik." Baru saja, tiba-tiba telepon berdering, itu Zheng Guangnan. Lin Ming berkata secara rahasia bahwa panggilan itu tidak pada waktu yang tepat, dan kemudian dia berhasil. Dia juga tahu apa yang akan dikatakan Zheng Guangnan, jadi katanya langsung, "Pil Zhengqi telah disempurnakan." Petik 1. Suara Zheng Guangnan tiba-tiba meningkat dengan puluhan desibel dan berkata sambil tertawa, "Haha, itu bagus. Ini benar-benar hebat. Dokter. Lin benar-benar layak menjadi dokter. Lin. Bahkan pil yang dapat disempurnakan. Saya mengagumi begitu banyak." Petik 1. Lin Ming sedikit terdiam. "Oke, ada beberapa dari mereka. Katakan saja beberapa kata." Petik 1. Sehat. Tampaknya dia tersedak oleh kata-kata Lin Ming. Kemudian Zheng Guangnan mulai berbicara, dengan nada serius. "Dokter. Lin, aku sudah menunggu hari ini selama lebih dari 20 tahun, dan..." Setelah jeda, Zheng Guangnan berkata, "Selain itu,
Presiden Asosiasi Wushu Provinsi juga datang untuk menonton kontes ini. Petik 1. Oh. Setelah mendengar ini, Lin Ming baru saja menjawab. Melihat bahwa Lin Ming tidak merespons, Zheng Guangnan terdiam. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, suara menggantung garis itu datang dari telinganya. Oh, apakah Anda tahu bagaimana alkimia? Ketika Lin Ming menutupi, Wu Yujia menatapnya dengan terkejut dan bertanya. Yah, Lin Ming mengangguk, baru mulai belajar. Petik 1. Setelah mendengar ini, Wu Yujia menatap Lin Ming dengan sedikit harapan di matanya dan berkata, biarkan aku melihat kualitas pil Zengqi yang kamu oleskan. Petik 1. Tidak masalah membiarkan Wu Yujia terlihat. Lin Ming mengeluarkan vas porselen kecil dan menyerahkannya ke Wu Yujia. Dia menuangkan pil bundar. Pada saat itu, Wu Yujia tertegun. Lalu dia bertanya, lihatlah kualitas pil. Itu hampir 90%. Berapa kali Anda menghabiskan menyempurnakannya? Apakah itu tidak berguna? Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu mengapa. Wu Yujia kemudian menjelaskan, pil pemurnian, tidak seperti berlatih seni bela diri, adalah proses yang lebih membosankan dan lama. Dalam proses ini, bahkan sedikit gangguan akan mengarah pada kegagalan pil pemurnian sejauh yang saya tahu, tidak mungkin untuk alkemis terbaik untuk jaminan satu keberhasilan dalam pil penyulingan. Petik 1. Oh, jadi ketika ia mendengar Wu Yujia mengatakan ini, Lin Ming mengatakan untuk sementara waktu, tapi ia tidak bisa membantu tertawa dan berkata, aku masih tidak memberitahu Anda. Menurut apa yang Anda katakan, saya takut Anda tidak akan percaya jika saya mengatakan itu. Petik 1. Wu Yujia tidak bisa membantu tertawa dan berkata, tidak masalah. Bahkan jika Anda gagal 100 kali, Anda dapat akhirnya membesut hampir 90% dari kualitas pil Zengqi, yang cukup untuk membuktikan bahwa Anda masih memiliki beberapa bakat di alkimia. Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming memutar matanya dan bergumam dengan suara rendah, saya tidak berpikir itu sesulit seperti yang Anda katakan. Saya membuat pil Zengqi sekali dan itu berhasil. Petik 1. Oh, 100, Petik 1. Dengan itu, Wu Yujia tiba-tiba menyadari bahwa itu salah, dan tanpa sadar berteriak. Dia juga berkata dalam hatinya, kau dengar aku salah. Orang ini tampaknya telah mengatakan sekali bukan 100 kali. Lalu matanya tiba-tiba menatap Lin Ming, dan matanya juga tanpa sadar berkedip dengan warna kegembiraan dan harapan. Kemudian nadanya menjadi mendesak, dan dia bertanya, apakah Anda hanya katakanlah bahwa Anda berhasil memperbaiki sekali? Lin Ming adalah tampilan yang sangat acuh tak acuh, mengangguk, baik. Ya, menyempurnakan sekali, menyempurnakan kesuksesan. Petik 1. Tiba-tiba, Wu Yujia sadar membantah, tidak mungkin. Petik 1. Lin Ming terdiam. Anda lihat, aku benar. Bahkan jika saya mengatakan itu, Anda tidak akan percaya. Ayo, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya tidak akan berbicara omong kosong untuk Anda. Petik 1. Dengan kata-kata ini, Lin Ming mengambil kembali vas porselen kecil dan pil Zengqi yang telah dicurahkan tangan Wu Yujia ini. Lalu Lin Ming beberapa langkah dan daun. Yah, Wu Yujia, apa yang Anda lakukan? Tapi saat ini, Lin Ming mengerutkan kening. Itu benar. Melihat Wu Yujia, ia tiba-tiba mengambil Lin Ming lengan. Melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba mengerutkan kening, Wu Yujia tampaknya takut bahwa Lin Ming akan marah. Lalu ia melepaskan tangannya dan mengatakan gugup, Lin Ming, jangan salah. Aku tidak berarti apa-apa lagi. Aku hanya ingin mengkonfirmasi dengan mata saya sendiri apakah Anda benar-benar memiliki bakat yang luar biasa dalam alkimia. Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, kecantikan, jangan terlalu lucu. Bahkan jika saya memiliki bakat yang luar biasa untuk alkimia, saya tidak perlu Anda untuk mengkonfirmasi dengan mata Anda sendiri. Petik 1. Kata-kata ini tersendat Wu Yujia, sepasang inginkan untuk mendapatkan marah tapi tidak berani marah.
Melihat bahwa Lin Ming telah meninggalkan pintu kamar tidur, Wu Yujia tiba-tiba mengertakkan gigi dan melintas di atas. Lalu ia memandang Lin Ming dengan tampilan memohon di matanya dan berkata, "Lin Ming, tolong beritahu saya konfirmasi dengan mata saya sendiri. Ini sangat penting bagi saya. Ini sangat penting." Petik 1. Oh. Untuk sesaat, Lin Ming berhenti dan melihat Wu Yujia. Ketika ia melihat Wu Yujia, dia tidak menghindar. Akhirnya, Lin Ming mengatakan, "Aku akan berbicara tentang hal itu ketika saya datang kembali di malam hari." Petik 1. Akhirnya, melihat sosok meninggalkan Lin Ming, Wu Yujia tampaknya dapat membantu mengepalkan tangan erat-erat. Kemudian dia juga pelupa dan bergumam, "Lin Ming, jika saya telah mengkonfirmasi dengan mata saya sendiri bahwa Anda benar-benar memiliki bakat yang luar biasa dalam alkimia, saya akan membuat Anda jatuh cinta dengan saya dan saya akan membawa Anda jauh dari sunyi." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu bahwa Wu Yujia punya rencana seperti dalam pikiran. Setelah ia meninggalkan rumah, ia langsung pergi ke keluarga Zheng. Melihat Lin Ming datang, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan, serta keluarga Zheng secara keseluruhan, secara alami tidak tahu bagaimana bahagia dan gembira mereka. Bab 404. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan vas porselen kecil, dan Zheng Guangnan mengambilnya dengan tangan gemetar. "Ini pil Zhengqi." Kemudian, Zheng Guangnan juga tidak sabar untuk menuangkan pil bundar. Tiba-tiba, aroma kedokteran yang menyengat datang, yang tidak hanya membuat Zheng Guangnan, tetapi juga membuat mata semua orang mencerahkan tanpa sadar. Pada saat ini, Lin Ming mengangguk, ada 4 pil Zhengqi di dalamnya, yang dapat meningkatkan kekuatan Qi dari 4 utas. Itu berlangsung sekitar 2 jam. Petik 1. Haha, mendengar ini, Zheng Guangnan tidak bisa menahan tertawa, "Aku sedikit kekuatan Qi sekarang. Setelah aku meningkatkan 4 kekuatan Qi, aku 5 kekuatan Qi. Pada saat itu, akan mudah bagi saya untuk mengalahkan Qian Zitian secara langsung." Haha. Petik 1. Orang lain secara alami sangat bahagia. Pada saat ini, Lin Ming memikirkannya dan mengatakan kalimat yang lebih menakjubkan. Lalu dia mendengar Lin Ming berkata, "Selanjutnya, aku akan memperbaiki semacam pil yang bisa langsung menembus dunia kongenital. Pil semacam ini disebut Baoyuandan." Petik 1. Segera setelah mereka mendengar ini, suara-suara mereka tiba-tiba berhenti, dan kemudian mereka semua memandang Lin Ming dengan linglung. Untuk waktu yang lama, Zheng Guangnan menelan air liur, hanya beberapa mulut yang luar biasa, "Dokter Lin, apa yang kau katakan itu benar? Apakah benar-benar ada obat semacam ini di dunia yang dapat membuat seorang praktisi seni bela diri langsung menerobos masuk ke bawaan negara?" Petik 1. Lin Ming mengangguk. Melihat ini, bukan hanya tubuh Zheng Guangnan bergetar, tetapi orang-orang lain juga merasa bahwa kaki mereka lemah, hampir tidak adil. Sangat sulit bagi seorang praktisi seni bela diri untuk mengembangkan sedikit energi di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa 99,99% dari praktisi seni bela diri tidak dapat melakukannya sepanjang hidup mereka. Tapi sekarang, Lin Ming mengatakan bahwa ada semacam eliksir yang dapat membuat praktisi seni bela diri langsung menerobos ke negara bawaan mereka. Pada saat pertama, itu membuat semua orang merasa tidak hanya bersemangat, tetapi juga ketakutan. Saat ini, masing-masing matanya menyala dan menatap Lin Ming seperti 2 bola lampu. Dia hampir tidak bisa membantu berlutut dan menyembah Lin Ming sebagai abadi. Melihat ini, Lin Ming sedikit terdiam dan memikirkannya. Kemudian dia berkata, "Bahkan, tidak semua praktisi seni bela diri dapat mengambil pil Baoyuan. Itu tergantung pada kualifikasi praktisi seni bela diri ini." Petik 1. Memang, sangat jelas dari Tian Luo dan Su bahwa jika Anda tidak memiliki kualifikasi terbaik, mengambil pil Baoyuan semacam ini akan memiliki efek samping yang sangat serius. Namun, bahkan jika Lin Ming menambahkan kalimat seperti itu,
orang-orang masih sangat bersemangat. Setelah menenangkan, Zheng Dejiang juga memandangi Lin Ming dengan mata terbakar. Dia sangat bersemangat dan berkata, "Dr. Lin, selama Anda dapat mempraktikkan pil Baoyuan, Anda dapat meminta apapun yang Anda butuhkan. Bahkan jika Anda membiarkan keluarga Zheng menghancurkan, kami akan membantu Anda." Petik 1. Itu benar. Selama Dr. Lin dapat mempraktikkan pil Baoyuan, mari kita lakukan apapun yang kita inginkan. Buka saja mulutmu, kita akan melakukannya. Petik 1. Yang lain juga berbicara. Pada saat ini, Zheng Guangnan meminta orang lain untuk mundur dulu, lalu mengambil kunci dan berkata kepada Lin Ming, "Dr. Lin, saya akan memberikannya kepada Anda." Petik 1. Dengan itu, Zheng Guangnan mendorong kunci ke tangan Lin Ming. Pada saat yang sama, Zheng Dejiang juga mengeluarkan kunci dan meletakkannya di tangan Lin Ming. Ini, Lin Ming tidak terkejut. Secara alami, dia bisa melihat bahwa keduanya adalah kunci-kunci ke gudang kedokteran keluarga Zheng. Zheng Dejiang, dengan wajah khusyuk, berkata kepada Lin Ming, "Dr. Lin, sangat cocok untuk memberi Anda gudang obat Zheng. Banyak bahan obat Zheng Family sebenarnya disimpan, dan kami jarang menggunakannya. Aku akan memberikannya kepada Anda sekarang. Ketika herbal di tangan Anda, mereka akan digunakan untuk yang terbaik dari kemampuan mereka." Petik 1. Ya, Dr. Lin. Zheng Guangnan sampingnya berkata, "Dr. Lin, Anda halus 4 pil Zhengqi dan memberikannya kepada saya. Saya pikir itu tidak terlalu banyak untuk memberikan keluarga Zheng keseluruhan untuk Anda. Terlebih lagi, itu hanya gudang obat sekarang. Dr. Lin, bawa." Petik 1. Melihat bahwa Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan mengatakan ini lagi dan lagi, Lin Ming tidak menolak dan mengambil 2 kunci. Memang, dia baru saja mulai belajar bagaimana membuat pil. Dia benar-benar membutuhkan banyak herbal untuk pil makek. Karena nafas dan ki dalam tubuh akan meningkat hanya dalam kasus dan obat penyulingan. Semakin dan ki napas, semakin tinggi tingkat dan obat yang dapat disempurnakan. Pada saat ini, ponsel berdering. Ini Chen Minran. Ketika Lin Ming mendapat melalui telepon, suara Chen Minran datang di sana. Lin Ming datang ke perusahaan dengan cepat. 2 pemilik dari Lu dan Chen datang ke perusahaan dengan orang-orang untuk melihat Anda kemarin, dan mereka datang ke sini dengan orang-orang hari ini. Petik 1. Oh, Lu Kuanyou dan Chen Changjing datang ke perusahaan saya selama 2 hari berturut-turut. Apa yang mereka ingin aku lakukan? Lin Ming, di sisi lain, acuh tak acuh dan mengatakan sesuatu. Chen Minran mengatakan, "Saya tidak tahu bagaimana membuatnya jelas saat ini datang ke sini dan Anda akan tahu." Petik 1. Baiklah. Petik 1. Lalu Lin Ming menutup telepon. Begitu Lin Ming menutup telepon, Zheng Dejiang segera bangkit dengan tampilan pembunuh dan berkata kepada Lin Ming, Lu Kuanyou dan Chen Changjing mencari perusahaan untuk membalas Qian Shengrong. Dr. Lin, aku akan pergi dengan Anda dan melihat bagaimana mereka bisa membalaskan dendam Qian Shengrong." Petik 1. Lin Ming hanya berkata sambil tersenyum, "Saya tidak memperhatikan keluarga Lu dan Chen sama sekali." Petik 1. Setelah itu, Lin Ming mengatakan apa-apa lagi dan kiri. Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan, untuk sesaat, tidak bisa tidak menatap kepergian Lin Ming. Mereka merasa bahwa Lin Ming lebih dan lebih misterius. Pada saat ini, di rumah Uang. Setelah minum pil, malam berlalu. Qian Zitian dan Qian Feng masih duduk bersila di tanah, bergerak. Pada saat ini, kelopak mata Qian Zitian pertama pindah, dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, matanya berkelebat sentuhan cahaya. Kemudian ia mengambil tangan virtual vas tidak jauh. Dengan bang, vas meledak menjadi potongan-potongan. Haha, melihat ini, Qian Zitian tidak bisa membantu tertawa, yang disebut bersemangat dan bahagia, haha, lingkungan bawaan,
saya tidak berharap bahwa Qian Zitian juga memiliki hari ini lingkungan bawaan. Pada saat ini, mata Qian Feng tiba-tiba terbuka. Dia juga sangat senang dan bahagia. Kemudian suaranya gemetar dan berkata kepada Qian Zitian, "Kakek, aku di ranah bawaan." "Saya di ranah bawaan juga." Petik 1. Said, Qian Feng juga tangan, menuju tidak jauh lain vas bertepuk maya keluar telapak tangan. Bab 405. Tiba-tiba, dengan ledakan, vasnya juga terfragmentasi. Haha, pada saat ini, Qian Zitian tidak bisa menahan tertawa dengan liar. Dia berkata, "Penatua mengatakan bahwa kita dapat memiliki kekuatan bawaan dalam 24 jam, tetapi sekarang, hanya kurang dari 12 jam. Tampaknya kualifikasi kita jauh lebih baik daripada harapan Penatua." Petik 1. Qian Feng juga sangat bersemangat. "Memang, saya tidak berharap kualifikasi saya ternyata sangat baik. Saya tidak bisa membayangkan bahwa saya akan memiliki hari ini." Pada saat ini, mata Qian Zitian tiba-tiba menangis. "Seng Rong, kalau saja kamu di sini, kalau saja kamu bisa melihat bahwa Fenger dan aku punya hari ini." Ketika dia mengatakan ini, Qian Zitian tiba-tiba mengeluarkan semangat membunuh yang kuat di matanya dan berkata, "Lin Ming, Wu Yanyi, dan semua orang yang memiliki hubungan dengan Anda semua akan mati. Zheng Dejiang, Zheng Guangnan, Zheng Yuting, semua orang di keluarga Zheng, Anda semua akan mati." Pada saat ini, Qian Feng ragu-ragu dan berkata, "Kakek, sunyi dan tinging." Qian Zitian berkata, "Kakek tahu pikiranmu. Adapun kedua wanita ini, aku akan meninggalkan mereka padamu." Petik 1. "Terima kasih, kakek." Segera, Qian Feng tampak lebih bersemangat dan bersemangat. "Tuan, itu buruk. Ada yang salah." Petik 1. Pada saat ini, seorang pria berjalan, tampak cemas dan bingung. "Apa masalahnya?" Wajah Qian Zitian tenggelam. "Ini keluarga Lu dan keluarga Chen." Pria itu berkata dengan cemas, "Tuan Lu dan Guru Chen membawa orang ke perusahaan grup Pengyu kemarin. Awalnya, saya pikir mereka akan membalas dendam kepada keluarga Qian kami, tetapi saya tidak pernah berpikir mereka akan kari dengan Lin Ming. Selain itu pagi, Guru Lu dan Guru Chen membawa orang-orang dengan mereka." Petik 1. Setelah mendengar ini, Qian Zitian tidak memiliki sedikit kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, sekarang yang disebut tiga keluarga besar Lu, Chen dan Zheng adalah sampah di depan mataku. Mereka akan diinjak-injak oleh keluarga Qian." Petik 1. Sehat. Dan pria ini mendengarkan ini, tidak bisa membantu tetapi penampilan membeku, menatap Qian Zitian, makna matanya dengan jelas mengatakan, Qian Zitian sudah gila. Seolah-olah dia bisa melihat pikiran pria itu, Qian Zi mendengus dingin. Kemudian, dia mengambil tamparan langsung di kursi, dan kursi terbang, menabrak dinding dan berantakan. Tiba-tiba, pria itu tidak bisa tidak menunjukkan tampilan menganga, dan bibirnya bahkan lebih gemetaran. Pertama. Pada saat ini, Qian Zitian hanya bersenandung, karena keluarga Lu dan Chen digerakkan oleh angin, aku belum melepaskan alasan mereka. Semuanya dimulai dari kontes besok untuk Presiden Asosiasi Angkatan Bersenjata Rakyat Tiongkok. Pada saat ini, aula di lantai pertama perusahaan grup Pengyu. Melihat Chen Minran menutup telepon, Lu Kuanyou sepertinya agak khawatir. Dia bertanya Chen Minran, "Sekretaris Chen, Saudara Lin, akankah dia benar-benar tiba sebentar lagi?" Meskipun lebih dari 1 hari berlalu, Chen Minran mendengar bahwa Lu Kuanyou masih bertanya pada Lin Ming untuk menjadi kakak laki-laki Lin. Untuk sesaat, dia tidak bisa tidak melihat aneh. Kemudian dia berkata kepada Lu Kuanyou, "Tuan Lu, jangan khawatir. Lin Ming akan benar-benar tiba sebentar lagi." Petik 1. Ini dia. Petik 1. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang tiba-tiba memanggil dan menyikatnya. Semua orang di aula di lantai pertama,
termasuk keluarga Lu dan Chen dan semua karyawan, menatap gerbang bersama. Itu adalah Lin Ming yang datang. Saudara Lin, akhirnya kamu di sini. Petik 1. Segera setelah itu, Lu Kuanyou dan Chen Changjing hampir berbicara serentak dan berteriak. Dengan tampilan yang sangat bersemangat, mereka melangkah pergi untuk bertemu Lin Ming. Semua staf di aula di lantai pertama tidak bisa tidak terlihat konyol. Memang benar bahwa Lin Ming tidak ada di perusahaan kemarin, tetapi Lu Kuanyou dan Chen Changjing masih memanggil Lin Ming dengan cara itu. Di hati kita merasa bahwa mereka harus bercanda ketika mereka memanggil Lin Ming dengan cara itu. Tapi sekarang, di depan Lin Ming, mereka semua memanggil seperti ini. Ini seharusnya tidak menjadi lelucon. Namun, pada saat yang sama, kita semua merasa bahwa Lu Kuanyou dan Chen Changjing benar-benar ada di dalam air. Belum lagi status mereka di kota Haizu, Lu Kuanyou dan Chen Changjing memanggil Lin Ming hanya karena usia mereka. Mereka tidak memiliki otak mereka di dalam air, tetapi apa adanya. Lin Ming sedikit terkejut saat ini. Dia bahkan melihat ke belakangnya untuk pertama kalinya. Namun, ketika kedua pria itu datang kepadanya dan memanggil saudara Lin lagi, dia secara alami tahu bahwa mereka benar-benar memanggilnya. Tetapi untuk sesaat, sudut mulut Lin Ming muncul dan berkata, "Aku akan memberitahumu mengapa kamu tidak memanggil ayahku." Untuk sesaat, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Untuk sesaat, wajah mereka juga tampak seperti mereka tidak tersenyum. "Haha," kata Lu Kuanyou sambil tersenyum, "itu hanya nama. Tidak masalah bagaimana Anda menyebutnya. Saudara Lin, tidak terlalu peduli." Petik 1. Chen Changjing juga berkata, "Selain itu, dengan kekuatan kakak laki-laki Lin, dapat dimengerti bahwa kita harus dihormati sebagai kakak laki-laki." Petik 1. Lin Ming terlalu malas untuk mengatakan sesuatu kepada mereka. Dia bertanya langsung, "Apakah kamu di sini untuk membalas Qian Shengrong?" "Yah, tidak, tentu saja tidak." Petik 1. Kata-kata ini segera membiarkan dua orang menunjukkan sepasang ketakutan bukan penampilan cahaya, dengan cepat menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, berkata berulang kali. "Dalam hal itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu." Setelah itu, Lin Ming berjalan langsung ke lift. "Aku bersihkan." "Asisten Lin, itu terlalu banyak." Petik 1. Pemilik dari dua keluarga aristokrat hampir tampak seperti pesek di depan asisten Lin. Asisten Lin sangat acuh tak acuh. Petik 1. Asisten Lin benar-benar pena yang bagus. Bagaimana asisten bisa menjadi pena yang bagus? Dan semua staf di sekitar untuk melihat adegan seperti itu, mata hampir menonjol. Melihat sikap acuh tak acuh Lin Ming terhadap Lu Kuanyou dan Chen Changjing, Chen Minran terdiam dan dengan cepat berkata kepada mereka, "Tuan Lu, Tuan Chen, inilah yang biasanya terlihat Lin Ming. Jangan terlalu serius." Petik 1. Tanpa diduga, Chen Minran juga sangat terkejut melihat Lu Kuanyou dan Chen Changjing dengan panik. Dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, "Aku tidak berani." Chen Minran. Untuk sesaat, Chen Minran tidak bisa membantu bertanya-tanya, apa yang dilakukan Lin Ming untuk Lu Kuanyou dan Chen Changjing, dan bagaimana mereka bisa takut padanya. Meskipun Lu Kuanyou dan Chen Changjing tampaknya sangat takut pada Lin Ming, Chen Minran tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, ia melihat bahwa Lin Ming telah memasuki lift. Chen Minran juga dengan cepat berkata kepada keduanya, "Tuan Lu, Master Chen, jika Anda memiliki sepatah kata pun, Anda dapat pergi ke kantor." Petik 1. Baiklah. Pikir Chen Minran tidak akan memperhatikan dirinya sendiri. Pada saat ini dua orang melihat Chen Minran tiba-tiba mengatakan ini, secara alami mengangguk. Kemudian, Chen Minran mengambil Lu Kuanyou dan Chen Changjing ke lantai 16. Kemudian, Chen Minran juga membawanya ke kantor Wu Yanyi. "Tuan Lu, Guru Chen." Petik 1.
Melihat Chen Minran tiba-tiba membawa Lu Kuanyou dan Chen Changjing ke kantor, Wu Sunyi terkejut tak terhindarkan. Dia menyapa mereka dengan cepat. Melihat wajah Wu Sunyi yang tersenyum, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak bisa menahan untuk tinggal sebentar. Bab 406, Wu Sunyi terkenal. Lu Kuanyou dan Chen Changjing telah mendengar tentang dia untuk waktu yang lama, tetapi mereka jauh lebih kaget daripada apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri saat ini. Namun, mereka juga dengan cepat tenang dan tidak berani memiliki ketidaksopanan. Secara alami, mereka telah belajar tentang hubungan antara Wu Yanyi dan Lin Ming. Mereka belum menikah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Guru Lu dan Guru Chen. Wu Sunyi bertanya dengan senyum di wajahnya. Yah, kita sedang mencari kakak Lin. Petik 1. Lu Kuanyou berkata kepada Wu Sunyi dengan jejak rasa hormat di wajahnya. Saudara Lin. Untuk sesaat, Wu Sunyi tidak tahu mengapa. Dia berbicara tentang Lin Ming. Chen Minran di sebelahnya menambahkan saat ini. Mendengar bahwa Lu Kuanyou dan Chen Changjing sebenarnya disebut Lin Ming, Wu Yanyi terpana sejenak, dan kemudian menatap Lu Kuanyou dan Chen Changjing dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, Wu Sunyi bertanya kepada Chen Minran untuk memanggil Lin Ming. Segera, Chen Minran membawa Lin Ming ke kantor. Melihat Lin Ming muncul, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak tahu betapa bahagianya mereka. Kemudian, tampaknya memikirkan sesuatu, Lu Kuanyou dan Chen Changjing keduanya melihat Lin Ming secara permohonan. Lu Kuanyou pertama kali berkata, Saudara Lin, ketika kami berada di rumah Qian sebelumnya, kami menabrak Anda tanpa mata. Saya harap Anda tidak memperhatikan apa yang terjadi malam itu. Petik 1. Chen Changjing juga bergegas berkata, Ya, kakak laki-laki Lin, masalah malam itu, saya berharap kakak laki-laki Lin memiliki sejumlah besar orang dewasa, jangan sampai pada hati. Petik 1. Melihat bahwa mereka berbicara tentang apa yang terjadi di rumah Qian malam itu, Lin Ming menunjukkan ketidaksabarannya dan berkata, pada kenyataannya, malam itu, saya pergi ke rumah Qian hanya untuk membunuh satu orang. Adapun hal-hal lain, saya tidak ingat waktu yang lama. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silakan tinggalkan kantor istri saya. Saya dan istri saya sangat sibuk. Kami tidak punya waktu untuk berbicara tentang sesuatu dengan Anda. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak berani memiliki kemarahan sekecil apapun, tetapi mereka malu. Ketika dia mendengar Lin Ming mengatakan ini, Chen Minran terdiam. Untuk sesaat, bahkan wajah Wu Sunyi berubah menjadi hitam. Dia berkata dalam hatinya, orang ini, apakah dia tahu dengan siapa dia berbicara? Secara alami, Lin Ming bisa merasakan jejak kemarahan di mata Wu Sunyi. Dia tertawa dan berkata, Istri, apa yang kamu lakukan menatapku seperti ini? Aku tidak mengatakan ini dengan ringan. Aku tidak suka pria yang memasuki kantor istriku kecuali aku. Petik 1. Ketika dia mengatakan bahwa, mata Lin Ming sepertinya menunjukkan rasa membunuh. Dia melirik Kuanyou dan Chen Changjing dan melanjutkan. Artinya, demi dua keluarga besar mereka, aku tidak menerbangkannya di tempat pertama. Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tertegun. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi di rumah Qian malam itu. Lin Ming mengambil tangan dengan cara yang santai dan langsung mengalahkan semua orang. Karena itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak ragu bahwa Lin Ming tidak akan melakukan itu kepada mereka. Kemudian, Lu Kuanyou bergidik dan berkata kepada Lin Ming, Bruder Lin, jangan salah paham, jangan salah paham. Saya tidak punya niat untuk datang kepada Anda, dan saya tidak berani memiliki niat apapun. Saya di sini untuk tujuan yang sama dengan keluarga Chen. Petik 1. Itu benar. Chen Changjing juga bergegas berbicara pada saat ini, dan berkata,
tujuan dari pemimpin keluarga Lu dan saya datang ke sini untuk menemukan Elder Brother Lin sebenarnya untuk meminta Penatua Brother Lin untuk membantu menyembuhkan yang terluka di lantai pertama. Petik 1. Sebelum Lin Ming berbicara, Wu Sunyi mendengar bahwa itu masalahnya dan segera berkata, Tuan Lu, Guru Chen, itu hanya masalah kecil untuk Lin Ming. Meskipun Anda memberi yang terluka ke Lin Ming akan menyembuhkannya di pertama waktu. Petik 1. Memang, menurut pendapatnya, itu mudah untuk Lin Ming. Setelah mendengar ini, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak tahu betapa bahagianya mereka. Lu Kuanyou juga berkata, itu hebat. Terima kasih banyak, Tuan Wu. Terima kasih banyak, kakak laki-laki Lin. Petik 1. Chen Changjing juga dengan cepat mengatakan, General Manager Wu, Elder Brother Lin, jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Keluarga Chen saya akan melalui api dan air. Petik 1. Itu benar, benar. Lu Kuanyou juga mengangguk berulang kali. Tapi di sebelahnya, Lin Ming tidak bisa menahan huming dan berkata, haha, kurasa itu sangat sederhana. Biarkan aku memperlakukan yang terluka. Bisakah kamu membuat komitmen yang begitu berat? Ketika dia mengatakan ini, wajah Lin Ming menjadi sedikit dingin, katakan apa matamu yang sebenarnya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku benci sepatu cats yang diam-diam merencanakan. Petik 1. Melihat mata Lin Ming melintas dengan cahaya dingin, dia mengatakan ini. Untuk sesaat, Lu Kuanyou dan Chen Changjing menunjukkan bahwa mereka hampir takut untuk buang air kecil. Memang benar bahwa ada beberapa pemikiran lain di hati mereka. Tentu saja, mereka tidak ingin plot melawan Lin Ming. Meski begitu, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lin Ming, mereka masih takut. Untuk sesaat, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tidak dapat membantu tetapi merasa bahwa Lin Ming memberi mereka perasaan yang tak terduga, seolah-olah mereka tidak bisa menyembunyikan pikiran Lin Ming. Pada awalnya, Wu Sunyi merasa bahwa kata-kata Lin Ming terlalu berat. Tetapi ketika dia melihat wajah Lu Kuanyou dan Chen Changjing menjadi putih, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Lalu dia mengerutkan kening. Melihat ini, Lu Kuanyou menyeka keringat di dahinya, dan kemudian berkata kepada Lin Ming dan Wu Sunyi, Brother Lin, General Manager Wu, memang benar bahwa meskipun kita memiliki tujuan lain, kita benar-benar tidak berani menggunakan konspirasi untuk berurusan dengan saudara Lin dan manajer umum Wu. Petik 1. Setelah jeda, Lu Kuanyou tidak bisa menahan salivanya, dan kemudian berkata, bahkan, ada beberapa praktisi seni bela diri dalam keluarga Lu. Kungfu mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan. Mereka hanya satu langkah terakhir. Dan mereka dapat berlatih sedikit kekuatan di tubuh mereka. Jadi, tujuan saya adalah meminta Penatua Brother Lin untuk memberikan beberapa saran tentang kungfu mereka selain memperlakukan yang terluka. Petik 1. Setelah itu, Lu Kuanyou segera melihat Lin Ming dengan ekspresi hamil di wajahnya. Pada saat ini, Chen Changjing juga bergegas berkata, Saudara Lin, ada juga beberapa praktisi seni bela diri dalam keluarga Chen. Mereka telah melatih kungfu mereka ke tingkat yang sempurna. Mereka hanya satu lagi dari itu, dan mereka dapat mempraktikkan kekuatan mereka. Jadi, saya juga ingin meminta saran Saudara Lin. Petik 1. Setelah itu, Chen Changjing juga melihat Lin Ming dengan mata. Bab 407. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lin Ming akan ragu-ragu, dan bahkan menolak mereka tanpa berpikir tentang hal itu. Tapi apa yang tidak mereka harapkan adalah bahwa mereka melihat Lin Ming mengangguk tanpa berpikir. Tidak masalah, itu mudah bagi saya. Petik 1. Betulkah? Pada saat itu, mereka berdua tidak bisa percaya. Mereka tidak bisa membantu menatap Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Memang, seperti Lu Kuanyou dan Chen Changjing mengatakan, ada praktisi di kedua keluarga. Ketika mereka berlatih kungfu ke langkah terakhir, mereka bisa berlatih ki mereka. Lin Ming berpikir bahwa perlu untuk membantu mereka.
Memang benar bahwa visi Lin Ming adalah berbeda sekarang. Terutama setelah melihat Wu Yujia dan Yun Fei yang melawan, menurut pendapatnya, yang disebut Qi Jin setara dengan bayi. Dan dari Qi kekuatan untuk negara bawaan, dalam hal kungfu, dapat dianggap sebagai awal yang sebenarnya. Untuk Lu Kuanyou dan Chen Changjing, mereka secara alami tidak tahu ini. Melihat bahwa Lin Ming mengangguk lagi tanpa berpikir, Lu Kuanyou dan Chen Changjing sudah bersemangat untuk sesaat dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Lu Kuanyou tiba-tiba menarik sesuatu dari lehernya dan berkata kepada Lin Ming, "Saudara Lin, itu berkah bagi saya untuk memberitahu keluarga Lu bagaimana berlatih bela diri. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dengan cara ini adalah liontin giok diturunkan oleh keluarga Lu. Aku akan memberikannya kepada Anda kembali." Petik 1. Dengan itu, Lu Kuanyou telah menyerahkan liontin giok ke Lin Ming. Awalnya, ketika Lu Kuanyou mengadakan liontin giok di tangannya, Lin Ming tidak peduli. Tapi ketika Lu Kuanyou menyerahkannya kepadanya, ia terkejut. Kemudian, ia juga diam-diam mengambil liontin giok ini ke tangannya. Ini adalah liontin giok bulat dengan naga di satu sisi dan pintu kuno di sisi lain. Sementara Lin Ming sedang melihat liontin giok di tangannya, Wu Sunyi terkejut saat melihat Lu Kuanyou membawanya keluar. Ya, Lu Kuanyou melihat sebagai seperti dua kacang polong dari batu giok pac ini, dan Wu Sunyi diakui itu. Itu persis sama dengan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Apakah Anda ingin kebetulan seperti? Untuk sesaat, Wu Sunyi berkata-kata. Memang, sebagai seperti dua kacang polong, orang tuanya meninggalkan dia hal yang paling penting, dan ada yang identik kedua. Untuk sementara waktu, itu membuatnya merasa tertekan. Pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming sedang melihat liontin giok serius, Lu Kuanyou menambahkan, "Saudara Lin, liontin giok cepat ini memiliki nama yang keras, Longmen liontin giok." Petik 1. Sehat. Lin Ming hanya memberikan ham sederhana. Bahkan, ia telah ingat beberapa hal. Ya, pada kenyataannya, ia juga memiliki liontin batu giok seperti ini, tapi dia tidak mengambilnya dengan dia. Sebaliknya, ia meletakkannya dengan orang tua. Orang tua itu berkata bahwa liontin giok ini, disebut Longmen liontin giok, memiliki 9 buah total. Dikatakan bahwa setiap liontin giok memiliki rahasia. Pada saat itu, ketika ia mendengar kata-kata orang tua itu, ia tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak percaya bahwa akan ada begitu banyak potongan liontin giok, karena dalam memori samar-samarnya, tampaknya bahwa orang tuanya telah meninggalkan liontin giok tersebut kepadanya. Pada saat itu, orang tuanya tampaknya telah mengatakan bahwa hal itu sangat penting baginya untuk menyimpannya. Jadi, ketika orang tua mengatakan bahwa ada 9 yuan untuk hal seperti itu yang penting, dia tidak akan percaya. Tapi sekarang melihat gerbang liontin giok naga di tangannya, Lin Ming alami berpikir bahwa kata-kata orang tua pada waktu itu tidak harus palsu. Memikirkan hal ini, Lin Ming memandang liontin giok dan berkata, "Aku akan mengambilnya." Petik 1. Melihat liontin giok Lin Ming, Lu Kuanyou menyeringai. Dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia hampir di ujung telinganya. Melihat ini, Chen Changjing diam-diam merasa sedikit buruk. Setelah sedikit berpikir, dia tiba-tiba berkata kepada Lin Ming, "Elder Brother Lin, saya punya keponakan yang merupakan wanita cantik. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu?" Segera setelah kata-kata keluar, semua mata jatuh pada Chen Changjing pada saat yang sama. Sehat. Petik 1. Melihat bahwa semua orang menatapnya pada saat yang sama, Chen Changjing tertegun. Kemudian dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hampir ingin memberi dirinya besar mulut. Memang benar bahwa Wu Sunyi adalah tunangan Lin Ming. Dengan tunangan seperti itu, Lin Ming tidak akan memandang rendah orang lain. Pada saat ini, dia tidak berani melihat Wu Sunyi. Dia dengan cepat berkata, "Yah, Tuan Wu, kakak laki-laki Lin, aku keluar dulu."
Lari saja dan keluar. General Manager Wu, Chen Changjing terkadang berbicara tanpa berpikir. Jangan ambil kata-katanya pada hati. Segera setelah Chen Changjing keluar, Lu Kuanyou segera berkata kepada Wu Sunyi. Untuk sesaat, Wu tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, setelah meletakkan liontin giok ke saku celana panjangnya, Lin Ming bangkit dan berkata, Tuan Lu, sekarang pergi untuk melihat yang terluka. Petik 1. Bagus. Kata Lu Kuanyou berulang kali. Kemudian Lin Ming dan Lu Kuanyou pergi ke kantor, memasuki lift dan pergi ke aula di lantai pertama. Dengan keterampilan kungfu dan medis Lin Ming, hanya hitungan menit untuk menyembuhkan cedera orang-orang ini. Melihat Lin Ming dengan tampilan yang sangat santai, dia menepuk luka dan segera pulih. Beberapa orang hanya melepaskan ikatan perban mereka. Beberapa orang hanya membuang kruk mereka. Kebanyakan orang merasa bahwa luka itu sedikit menyakitkan, tetapi ketika Lin Ming memberi mereka beberapa poin, mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Semuanya lebih energi. Meskipun dia telah belajar sedikit bahwa Lin Ming tidak hanya baik di kungfu, tetapi juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Namun, Lu Kuanyou dan Chen Changjing tertegun oleh adegan ini. Ah, aku punya energi di tubuhku. Aku punya energi di tubuhku. Petik 1. Pada saat ini, tangisan yang sangat bersemangat tiba-tiba terdengar, yang membuat Lu Kuanyou dan Chen Changjing kembali ke akal sehat mereka. Dr. Lin, beri aku tamparan. Petik 1. Dr. Lin, pukul aku dulu. Petik 1. Tiba-tiba, orang lain sangat bersemangat, dan mereka berharap dapat melihat Lin Ming. Memang, baru saja semua orang bisa melihat dengan jelas. Mereka melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba menamparnya di dada. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lin Ming berurusan dengan pria ini. Mereka gugup sejenak. Tetapi siapa tahu, maka pria itu berteriak bahwa dia memiliki kekuatan di tubuhnya. Untuk pertama kalinya, mereka juga percaya itu. Memang, mereka semua merasakan perubahan pada orang ini dengan sangat jelas. Tamparan di dada dapat membuat praktisi seni bela diri memiliki energi di tubuhnya. Hal semacam ini terlalu luar biasa dan ajaib. Pada pertama kalinya, semua orang tidak bersemangat. Bab 408. Melihat bahwa semua orang sangat bersemangat, Lin Ming melirik mereka dan berkata, kamu, dan kamu. Anda 6 telah berlatih kungfu sampai batas tertentu. Sekarang Anda dapat berlatih sedikit ki di tubuh Anda. Petik 1. Setelah itu, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia naik dan memberi 6 orang tamparan. Pada saat itu, beberapa dari 6 orang masih linglung. Semua orang tidak berharap tangan Lin Ming sangat sederhana. Kemudian dia memindahkan tangannya secara langsung. Tetapi saat berikutnya, ke-6 wajah ini juga penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Itu benar. Pada saat ini, 6 orang dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh mereka. Di bawah telapak tangan Lin Ming, mereka memiliki sedikit lebih banyak energi di tubuh mereka. Sikat, termasuk pria baru saja, 7 orang, pada saat ini, semua mata jatuh pada Lin Ming, sejenak, penuh dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Untuk sementara waktu, semua orang tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu benar-benar memiliki energi di tubuhmu? Pada saat ini, Lu Kuanyou telah pulih dari kejutannya, dan kemudian dia bertanya dengan tak percaya. Dan di sebelah wajah Chen Changjing juga penuh dengan warna yang luar biasa, melihat 7 orang. Memang benar bahwa beberapa saat yang lalu, mereka ingin meminta Lin Ming untuk memberikan nasihat kepada praktisi seni bela diri keluarga Lu dan Chen. Tetapi apa yang dilakukan Lin Ming sekarang lebih sederhana daripada memberikan saran. Berikan orang-orang ini tamparan langsung, dan kemudian mereka akan memiliki energi dalam tubuh mereka. Ini membuat mereka merasa luar biasa pada saat yang sama sehingga mereka tidak terkejut pada saat pertama. Tuan Lu, sungguh, ada jejak vitalitas di tubuhku. Petik 1.
Itu benar, Tuan Chen. Baru saja, telapak Dr. Lin bergegas ke tubuhku. Petik 1. Ya, kekuatan yang bergegas ke tubuh kita luar biasa. Sepertinya membuka meridian di tubuh kita secara langsung, dan kemudian ada ki di tubuh kita. Petik 1. 7 praktisi seni bela diri ini, yang tiba-tiba memiliki energi dalam tubuh mereka, semuanya sangat bersemangat dan bersemangat. Mereka menjelaskan kepada Kuan Yu dan Chen Changjing satu demi satu. Pada saat ini, Lin Ming telah meninggalkan aula di lantai pertama gedung Peng Yu dan datang ke jalan. Matanya mencari sesuatu. Ya, beberapa saat yang lalu, Lin Ming memiliki bahaya dalam hatinya. Lin Ming berpengalaman dalam perasaan seperti ini. Setiap kali dia memiliki firasat seperti itu seperti sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Segera, mata Lin Ming juga secara tidak sadar melihat keluar. Pada saat itu, dia benar-benar melihat sosok yang berkedip di kerumunan, dan kemudian menghilang. Tampaknya ada musuh yang kuat, diam-diam menatapku. Petik 1. Pada saat itu, Lin Ming meninggalkan aula di lantai pertama dan pergi keluar dari jalan. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tidak menemukan sosok yang mencurigakan. Ketika Lin Ming akan kembali ke gedung Peng Yu, rasa bahaya muncul lagi. Ketika matanya tiba-tiba berbalik, Lin Ming menemukan sosok. Tetapi saat Lin Ming melihatnya, sosok itu melintas lagi, dan kemudian menghilang di sudut. Yah, aku akan melihat siapa yang mengawasiku dalam gelap. Petik 1. Saat berikutnya, Lin Ming melangkah maju, menuju arah sosok menghilang, berjalan untuk menindaklanjuti. Pada saat ini, darinya bahaya Lin Ming tidak pernah menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Ming berubah menjadi gang terpencil dan berhenti. Ya, di ujung gang, dengan punggungnya ke sosok yang akrab. Pertama kali Lin Ming berhenti, dia mengenalinya dan berkata, "Wu Yujia, kau menatapku dalam kegelapan." Petik 1. Pada saat ini, angka itu perlahan berbalik, tetapi kejutan Lin Ming, dia mengenakan topeng putih di wajahnya. Pertama kali pria itu berbalik, Lin Ming tidak bisa menahan bertepuk tangan di hatinya. Ya, Lin Ming melihat perasaan membunuh yang kuat dari matanya. Pada saat yang sama, Lin Ming merasa bingung. Memang, Wu Yujia sangat kuat. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia akan melakukannya ketika dia berada di kamarnya. Tidak perlu menatap gelap, dan kemudian dengan sengaja membawanya ke gang terpencil, dan kemudian mulai. Apakah itu? Ya, memikirkan hal ini, Lin Ming mulai meragukan bahwa orang di depannya bukan Wu Yujia sama sekali. Menderita kematian. Petik 1. Pada saat ini, pria itu langsung membuka mulutnya, mengucapkan dua kata dalam nada yang sangat suram, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Pada saat itu, hati Lin Ming tiba-tiba melompat. Itu benar. Lin Ming dapat segera melihat bahwa kekuatan pria ini jauh di atasnya. Benar saja, saat berikutnya pria ini muncul di depan Lin Ming dari udara tipis, dan telapak tangannya langsung ditepuk, sehingga Lin Ming bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuhnya sudah dipukuli dan terbang keluar. Dengan keras, tubuh Lin Ming telah jatuh di tanah. Sepertinya, cedera itu tidak ringan. Memang benar bahwa Lin Ming tahu bahwa dia telah banyak terluka. Kekuatan tamparan lawannya terlalu kuat. Ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada tamparan yang pernah ia derita. Untungnya, pada saat itu, ketika Lin Ming akan mulai bernapas, dia tidak pingsan untuk pertama kalinya. Seperti dua kacang polong, Lin Ming dapat mengkonfirmasi satu hal. Meskipun orang lain persis sama dengan Wu Yijia, dia jelas bukan Wu Yijia. Tangan orang ini sangat panas juga menentukan, seluruh tubuh naik dan turun gas membunuh, juga sangat kaya. Sebagai raja pembunuh, Lin Ming dapat memberitahu untuk pertama kalinya. Aku takut tangannya diwarnai dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat Lin Ming terbang terbalik, dia tidak pingsan secara langsung. Mata orang ini menunjukkan jejak kecelakaan untuk pertama kalinya.
Kemudian, dengan tatapan pembunuhan di matanya, dia melintas ke Lin Ming, menatapnya dan berkata, "Aku berjanji Qian Zitian bahwa aku akan membantunya menyelesaikan satu hal, yaitu mengacaukan kepalamu dan membawanya ke Qian Zitian. Jadi hari ini, kamu akan mati." Petik 1. Dengan itu, pria itu memiliki belati tajam di tangannya, jadi dia harus melakukannya secara langsung. "Saudari, ini pria terkasihku, bisakah kamu membunuhnya?" Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar, seorang sosok juga muncul di gang. "Lakimu." Melihat penampilan Wu Yujia tiba-tiba, mata pria itu sudah mengungkapkan jejak kejutan. Ketika dia mendengar Wu Yujia mengatakan ini, lelaki itu membuka matanya dengan takjub. Wu Yujia mengangguk, "Ya, dia adalah pria tercinta, kakak perempuan, Anda lihat di bagian saya, jangan bunuh dia." Petik 1. Bab 409. Melihat desakan tua adiknya membunuh dirinya, Wu Yujia mengatakan, "Selain itu, kakak, Lin Ming tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada alasan mengapa Anda harus membunuh Lin Ming." Petik 1. Haha, saat ini, pria itu mengejek dan berkata, "Tentu saja, saya punya alasan untuk membunuh Wu Mingyu." Petik 1. Kemudian Wu Mingyu, dengan topeng putih di wajahnya, menunjuk Lin Ming, dan kemudian berkata kepada Wu Yujia, "Kakak, apakah Anda tahu bahwa selama aku membunuh orang ini, saya bisa mendapatkan sesuatu yang sangat penting bagi kami?" Petik 1. Ketika Wu Mingyu kata ini, Wu Yujia langsung berpikir tentang sesuatu dan berseru, "Apakah itu Longmen Liontin Giok?" Wu Mingyu mengangguk, "Ya, Qian Zitian dari keluarga Qian memiliki naga gerbang Liontin Giok di tangannya selama aku membunuh orang ini dan meletakkan kepalanya di depan Qian Zitian. Qian Zitian akan memberi saya naga gerbang Liontin Giok." Petik 1. Pada titik ini, dingin cahaya di mata Wu Mingyu tiba-tiba melintas, dan ia akan menyerang Lin Ming langsung. Tapi saat ini, Wu Yujia berhenti lagi dan berkata, "Kakak, jangan membunuh dia dulu. Dia mungkin dan tuan yang sangat berbakat." Petik 1. Apa? Master dan yang sangat berbakat. Mendengar ini, Wu Mingyu berhenti tindakannya, dan kemudian matanya jatuh pada Lin Ming, tapi ia penuh kecurigaan. Kemudian ia juga mengatakan kepada Wu Yujia, "Adik, are you kidding me? Aku tidak bisa melihat apa yang begitu aneh tentang anak ini. Kekuatannya sangat rendah. Dia hanya lahir di lantai 8. Petik 1. Apa? Itu hanya 8 tingkat lingkungan bawaan. Begitu Wu Mingyu mengatakan ini, Lin Ming tidak bisa tidak mengubah matanya. Kekuatannya cukup untuk melawan langit. Saya tidak berharap bahwa Wu Mingyu akan membencinya begitu banyak. By the way, adik. Pada saat ini, Wu Mingyu memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, "Anda benar-benar menganggap seorang anak biasa seperti laki-laki Anda sendiri jika Yun Fei yang tahu tentang ini, anak ini juga mati. Jadi, cepat atau lambat, anak ini akan mati. Lebih baik mati di tangan saya. Saya dapat mengambil kepalanya dan menukarnya dengan Qian Zitian untuk Liontin Giok Longmen." Petik 1. Penatua adik, melihat bahwa niat Wu Mingyu untuk membunuh Lin Ming masih sangat ditentukan, Wu Yujia mulai menjadi sedikit cemas dan berkata, "Yun Fei yang sudah bertemu Lin Ming, tapi pada akhirnya, Yun Fei yang adalah takut pergi oleh Lin Ming." Petik 1. Apa? Pada saat itu, Wu Mingyu tiba-tiba membeku, kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakak, Anda benar-benar ingin tertawa sampai mati. Saya akui, lelucon ini Anda mengatakan benar-benar lucu, tapi..." Ketika ia mengatakan bahwa, senyum Wu Mingyu tiba-tiba berhenti. Kemudian wajahnya tenggelam ke bawah dan berkata kepada Wu Yujia, "Tapi apakah Anda benar-benar berpikir tentang adik Anda sebagai orang bodoh? Siapa Yun Fei Yang? Dia adalah putra bangga keluarga Awan. Bahkan jika kakaknya benar, ia tidak bisa mengatakan bahwa dia yakin menang. Sekarang anak biasa ini, yang telah terpukul oleh tangan adiknya, akan menakut-nakuti Yun Fei Yang. Apa yang kamu bicarakan?" Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya berdiri,
dan kemudian dengan senyum misterius di wajahnya, ia berkata kepada Wu Mingyu, "Kecantikan, Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya memiliki kekuatan lantai 8 lingkungan alam saya. Apakah kamu memiliki baik melihat?" Petik 1. Aku bisa melihat kekuatan Anda dengan jelas sekilas. Ini benar-benar 8. Melihat Lin Ming dengan jijik, Wu Mingyu tiba-tiba memberikan kejutan. Ketika dia melihat Lin Ming, dia juga terkejut. Lalu ia mengatakan, "Kekuatan Anda adalah lantai 9 lingkungan alami Anda." Petik 1. Lin Ming tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Tangan Wu Mingyu ini sudah dituangkan kekuatan belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam tubuh Lin Ming. Meskipun ini membuat Lin Ming menyakiti banyak, setelah Wu Yujia muncul, ia juga tertunda untuk waktu yang sedikit. Dengan beroperasinya metode pernapasan, Lin Ming diserap gaya ini. Kekuatan, kemudian juga secara alami, telah diperbaiki. Bahkan, Lin Ming juga merasa bahwa promosinya agak lambat. Dengan kekuatan yang mengerikan Wu Mingyu, ia merasa bahwa ia harus langsung dipromosikan ke negara di atas negara bawaan, yang merupakan irama normal. Terkejut untuk sementara waktu, kemudian, Wu Mingyu juga mencibir, mengatakan, bawaan 8 lapisan dan 9 lapisan, menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan, sampah sama sangat, Anda tidak lawan saya, kematian yang sama." Petik 1. Dengan itu, Wu Mingyu melambaikan belati di tangannya, dan cahaya dingin melintas. Dia memotong ke arah tenggorokan Lin Ming. Tapi saat berikutnya, Wu Mingyu belati ini gagal. Ketika ia tetap matanya, Wu Mingyu tiba-tiba meledak kemarahan di matanya. Dia menatap Wu Yujia dan berkata dengan marah, "Wu Yujia, apa yang Anda lakukan? Anda terhadap adikmu karena seorang pria. Apakah Anda gila?" Ya, pada saat tangan Wu Mingyu ini, Wu Yujia menarik diri Lin Ming dan menghindari belati Wu Mingyu ini. "Saudari." Pada saat ini, Wu Yujia juga melihat Wu Mingyu dan berkata, "Jika Anda tidak mengatakan bahwa Lin Ming adalah laki-laki saya, Lin Ming sendiri mungkin menjadi sangat berbakat dan tuan. Aku tidak akan pernah membiarkan Anda melawan Lin Ming." Petik 1. Wu Yujia, Anda, Wu Mingyu tidak bisa membantu melihat Wu Yujia dengan warna luar biasa. "Wu Yujia, jangan lupa bahwa kakak Anda membawa Anda up sejak kecil. Sekarang Anda berjuang dengan adikmu tua karena dari luar. Anda membiarkan dia turun terlalu banyak." Petik 1. Adik elder, Anda harus memahami bahwa saya sedang berpikir tentang orang tua saya. "Jika Lin Ming," kata Wu Yujia dengan air mata di matanya. "Ayo, jangan mengatakan apa-apa lagi." Petik 1. Tapi Wu Mingyu terganggu, dan semangat pembunuhnya segera keluar. Matanya juga dingin menatap Lin Ming, dan dia berkata, "Hari ini, anak ini akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Petik 1. Pada saat ini, dengan senyum di mulutnya, Lin Ming mengatakan, "Keindahan ini, Anda kuat. Ini benar-benar mudah untuk membunuh saya. Namun, saya bisa menyarankan cara bagi Anda untuk membunuhku. Jangan bunuh aku dengan belati di tangan Anda. Anda hanya memberikan saya beberapa tamparan dan membunuh saya. Apakah itu benar semua?" Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, Wu Mingyu alami tidak berpikir banyak. Dia berkata dingin, "Mengapa Anda membutuhkan beberapa telapak tangan untuk membunuh Anda? Aku bisa membunuh Anda secara langsung dengan satu telapak tangan." Petik 1. Setelah mengatakan bahwa Wu Mingyu tidak berniat untuk terus membuang-buang waktu, dan kemudian meletakkan belati itu pergi, seperti dia akan memulai sekaligus. Tapi Wu Yujia tidak bisa membantu berdiri di depan Lin Ming dan berkata kepada Wu Mingyu, "Kakak, aku di sini hari ini. Tidak ada satu keinginan untuk membunuh Lin Ming. Anda harus memahami bahwa jika Lin Ming benar-benar dan guru berbakat, maka ia adalah harapan saya." Petik 1. Wu Yujia, keluar dari jalan. Saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda adalah tidak sebagus kakakmu. Jika Anda terus memblokir seperti ini,
mungkin adikmu bahkan akan membunuhmu. Petik 1. Bab 410. Benar saja, ketika Lin Ming selesai mengatakan ini, mata Wu Mingyu tiba-tiba meledak dengan rasa membunuh yang lebih kuat. Kemudian dia tidak ragu-ragu dan bergegas langsung ke Wu Yujia. Pada saat itu, niat Wu Mingyu untuk membunuh juga mengejutkan Lin Ming. Memang, pertama kali dia melihat niat seseorang untuk membunuh lebih intens daripada niatnya untuk membunuh. Pada saat itu, wajah Wu Yujia secara alami berubah, tetapi sudah terlambat baginya untuk bergerak. Dia hanya merasakan kekuatan yang kuat, dari tubuh Wu Mingyu langsung bertabrakan, dan kemudian dia merasakan tubuhnya langsung terbalik. Tapi dia tidak jatuh ke tanah secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik di udara tengah dan jatuh ke tanah. Oh, saudari, tidak. Kemudian, segera, dia berteriak. Itu benar. Saat ini ketika dia mendarat, dia baru saja melihat Wu Mingyu menamparkan Lin Ming secara langsung. Tiba-tiba, wajah Wu Yujia berubah pucat dan bergumam, tidak ada harapan untuk menyelamatkan orang tua saya. Petik 1. Mengapa? Tetapi mulutnya hanya gumam untuk mengatakan di sini, dia tidak bisa menahan heran, beberapa tidak percaya apa yang dia lihat. Memang, di bawah tangan Wu Mingyu baru saja, Lin Ming masih berdiri, dan dia sangat stabil. Tampaknya dia bahkan tidak bergerak. Apakah itu? Melihat adegan seperti itu, Wu Yujia tiba-tiba mengingat apa yang terjadi ketika Yun Fei yang menamparkan Lin Ming. Pada saat itu, dengan telapak Yun Fei yang, Lin Ming harus terbang mundur, tetapi dia juga berdiri diam. Lalu ada adegan yang membuatnya cukup terkejut, yaitu melihat bahwa Yun Fei yang begitu takut sehingga dia segera berbalik dan melarikan diri. Apakah itu? Memikirkan ini, mata Wu Yujia juga menyalakan kembali harapan. Ya, Lin Ming tidak akan dibunuh oleh Wu Mingyu. Memang benar bahwa ketika Wu Mingyu tamparan lagi, metode pernapasan di tubuh Lin Ming sudah beroperasi. Dan apa yang tidak mengecewakan Lin Ming adalah ketika Wu Mingyu menamparnya dengan tangannya, metode pernapasan segera menyerap tangan Wu Mingyu. Pada saat yang sama, dengan pengoperasian metode pernapasan, jejak napas juga berasal dari tubuh Wu Mingyu. Situasi ini sama seperti dua kacang polong awan di depannya. Meskipun Lin Ming masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu adalah hal yang baik baginya. Tidak hanya kita dapat meningkatkan kekuatan kita. Dan situasi aneh ini, mungkin juga akan membiarkan Wu Mingyu terkejut, dan kemudian juga seperti Yun Fei yang pertama kalinya takut. Memang benar bahwa Wu Mingyu menemukan sesuatu yang salah saat pertama kali dia menabrak Lin Ming dengan telapak tangannya. Dia jelas merasa ada hisap di tubuh Lin Ming, dan segera menyerap telapak tangannya. Dan ini sekunder, paling tidak membuat Wu Mingyu merasa terkejut adalah, hisap ini, bahkan napas tubuhnya, juga bisa menghisap. Dan dia juga jelas merasa bahwa meskipun hanya beberapa detik berlalu, ia jelas merasa bahwa kekuatannya menurun. Ya, kekuatannya sebenarnya menurun. Dia belum pernah mendengar tentang penurunan kekuatan. Ini sulit dipercaya. Hal ini membuatnya merasa heran untuk pertama kalinya. Bahkan dalam beberapa detik, ia merasa bahwa kekuatannya telah menurun bahkan lebih. Apa jenis rakasa Anda? Pada saat itu, mata Wu Mingyu tiba-tiba melebar. Dia menatap Lin Ming penuh percaya dan bertanya. Lin Ming memiliki senyum misterius di wajahnya dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda masih berpikir Anda bisa membunuhku?" Haha. Ketika sampai akhir, Lin Ming terlihat sedikit menghina dan tersenyum pada Wu Mingyu. Untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana mengembalikan tanggung jawab, Wu Mingyu tiba-tiba memiliki jejak perasaan menyeramkan. Perasaan ini membuatnya menggigil tanpa sadar, dan kemudian dia tiba-tiba datang. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah mengambil kembali telapak tangannya. Kalau tidak, dia bahkan memiliki semacam intuisi, jika ini berlanjut, mungkin kekuatannya akan langsung turun ke asal. Petik 1. Pada saat ini,
Saya melihat Wu Mingyu berteriak dengan ganas, dan kemudian seluruh kekuatan saya tampaknya terkonsentrasi di telapak tangan saya, dan saya kembali dengan ganas mengedarkan, mengayuh, 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 mengayuh pedal, mengayuh, 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 mengayuh pedal. Pada saat ini, cara dia melihat Lin Ming telah menjadi berbeda, dengan jejak kebingungan dan ketakutan. Pada saat yang sama, tiba-tiba datang kepadanya bahwa kata-kata Wu Yujia tidak menipu dia. Yun Fei yang pasti telah memenuhi situasi yang sama, dan kemudian dia benar-benar takut. Kenapa kamu bisa menghisap telapak tanganku, dan bahkan napas di tubuhku, kamu bisa menyedotnya? Situasi ini terlalu luar biasa, untuk sementara waktu, Wu Mingyu tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Lin Ming. Mendengar pertanyaan Wu Mingyu, Wu Yujia segera melihat Lin Ming, dan matanya juga penuh dengan takjub. Ya, dia juga tiba-tiba datang saat ini. Tidak heran ketika Yun Fei Yang dan Wu Mingyu menabrak Lin Ming dengan satu tangan, akan ada situasi yang aneh. Inilah alasan mengapa mereka berani saling mencintai. Lin Ming tidak bisa menahan senyum, apakah Anda benar-benar ingin tahu? Aku benar-benar ingin tahu. Wu Mingyu mengangguk tanpa berpikir. Lin Ming menyeringai, aku tidak akan memberitahumu kecuali kamu menjadi wanita saya. Petik 1. Apa, kamu? Tiba-tiba, Wu Mingyu tersedak oleh kata-kata Lin Ming. Di sebelah Wu Yujia, matanya melintas saat ini. Kemudian dia segera berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, kamu adalah laki-laki saya. Tolong beritahu saya. Petik 1. Lin Ming juga melihat Wu Yujia, dan kemudian berkata sambil tersenyum, aku bukan priamu, kamu tidak masuk hitungan. Petik 1. Kamu, tiba-tiba Wu Yujia terdiam. Pada saat ini, Lin Ming menyentuh perutnya dan berkata, oh, aku lapar, jadi aku tidak akan menemanimu. Bantu dirimu. Bye. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming melangkah maju dan berjalan dengan cara yang santai. Bahkan, ada sedikit ketegangan di hatinya. Memang, setelah Wu Mingyu tahu bahwa tangannya akan dihisap, dia secara alami akan belajar untuk menjadi pintar, dan kemudian dia tidak akan menyerahkan tangan kedua. Pada saat itu, selama Wu Mingyu melambaikan belati sedikit, hidupnya akan membeku. Jadi saya tidak ingin pergi sekarang, dan saya tidak ingin menunggu. Kakak perempuan, Wu Yujia lega melihat sosok Lin Ming akhirnya menghilang di sudut. Kemudian dia berkata kepada Wu Mingyu, kakak perempuan, yang lebih penting daripada kehidupan orang tuanya. Penatua kakak perempuan, Anda harus mengerti. Dan Lin Ming adalah harapan kami, harapan orang tua kami. Kakak perempuan, jangan khawatir. Sebelum malam ini, saya dapat mengkonfirmasi apakah Lin Ming adalah dan guru yang sangat berbakat. Wu Mingyu menyela dan berkata, belum lagi sangat berbakat dan master, bahkan dan guru. Biasa tidak bisa tapi saya bisa memberikan bocah itu pada hari itu dan besok adalah hari kematian bocah itu. Setelah mengatakan itu, dengan dingin, tubuh Wu Mingyu juga merupakan flash. Langsung menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Wu Yujia mengejar Lin Minggang ke arah yang ditinggalkannya. Pada saat ini, Lin Ming lega menemukan bahwa Wu Mingyu tidak menyusul. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.